Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rashid Maulana dan saya akan membahas salah satu referensi yang digunakan di buku, yaitu paper berjudul Data Structures for Range Searching. Oke, paper ini membahas 6 struktur data, yaitu pertama sequential scan, projection, cells, KD trees, range trees, dan K-ranges. Saya akan mencoba menjelaskan tiap-tiap struktur data ini sesuai apa yang di dalam paper. Oke, untuk pertama sequential scan, dia sesuai namanya, dia akan memeriksa berurutan, memeriksa dataset secara berurutan. Jadi kalau misalnya ada data di dalam sebuah tabel, dia akan mengeceknya satu-satu apakah memenuhi query atau tidak gitu. Ya, sesuai namanya dia sequential, jadi berurutan. Dan metode ini relatif mudah diaplikasikan ke medium apapun, dan kondisi optimal yang untuk mengimplementasikan metode ini dia kalau filenya kecil dan atributnya banyak. Oke, sekarang kita ke metode projection, data structure projection. Projection ini pada intinya memfilter sebuah kolom. Jadi kalau misalnya di gambar ini eh, titik-titik ini adalah data-data yang memiliki koordinat X dan Y. Kalau di sini X-nya dia adalah satu key, the Y-nya juga key yang lain. Misalnya di sini dia umurnya 20 itu X adalah umur dan Y adalah alamat. Dia umurnya 20 di Medan, ini 40 di Jakarta gitu. Jadi direpresentasikan di tabel di grafik ini. Nah, jadi query-nya akan memfilter sebuah range yang kalau di sini kita lihat seperti kolom, dan nanti dia akan nge-search di sebuah kolom itu aja, yang di sebelah kiri dan kanan kolom ini tidak akan digubris. Jadi hanya search di dalam sebuah kolom. Untuk versi barisnya namanya selection. Tapi pada intinya sama aja. Kalau projection ini kolom, selection itu baris. Nah, kalau ke cell ini datanya contohnya sama kayak yang tadi ya. Jadi ini titik-titiknya adalah representasi data yang memiliki dua key tadi, tapi bentuknya beda aja ini untuk sel, untuk metode data struktur sel. Jadi kalau di sel ini datanya dibagi nih, jadi berapa nih, 4 kali 3, 12. Dia akan dibagi menjadi 12 kalau di contoh ini, dan nanti query-nya akan berupa kotak ini. Nanti yang akan di search adalah area-area yang dibagi tadi yang overlap sama query ini. Jadi hanya 4 kotak ini saja, yang lain akan diabaikan. Baru sekarang kita ke KD trees. Jadi kalau KD trees ini strukturnya saya jelaskan dulu. Jadi kalau yang A ini X, baru Y, baru X, begitu terus ke depan sampai bawah. Jadi kalau misalnya lah A ini 3 dan 5. Jadi kalau misalnya nilai X yang lebih kecil atau sama dengan 3, dia akan ke sebelah kiri kita atau sebelah kanannya. Dan yang lebih besar akan ke sebelah kanan kita atau sebelah kirinya. Jadi misalnya di sini 2,12. Nah, di situ akan sebelah kanannya. Kalau nilainya di sini misalnya 10,5 akan sebelah apanya. Dan seterusnya ke bawahnya kayak gitu terus. Cuman untuk yang level kedua ini dia dibandingin sama Y-nya, level ketiga dibandingin sama X-nya, dan seterusnya. Jadi kayak di trees ini, jadi kalau misalnya ada query, dia masuk nih. Kalau query-nya lebih kecil, misalnya query-nya nilai X-nya, pertama dilihatnya dulu lebih nilai X-nya lebih besar dari A ini, nilai di A tersebut, jadi maka di bagian sininya langsung dipotong, langsung diabaikan semuanya, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nilai Y-nya lebih besar, nilai Y-nya lebih besar, nilai Y-nya lebih besar daripada di titik C ini, di si F akan dipotong,
dan akan di search di G. Nah, di sini di contoh ini kenapa ada 3? Dia ada 3 query sekaligus. Jadi makanya ada beberapa yang misalnya ini ya, ada F dan G juga yang tidak dipotong. Harusnya kan kalau cuma satu, ada salah satu yang dipotong. Jadi dia nge-search sekali 3, mungkin salah satu query-nya ada yang ke F, satu lagi ada yang ke G, dan baru dia mulai prosesnya eliminasi sehingga dapat hasil query-nya. Nah, ini kalau di contoh ini yang di paper ini bisa kita lihat ada 3 query-nya. Oke, kita ke range trees. Dia pada intinya sama dengan ke trees dengan waktu query yang lebih cepat, ditandai oleh rumus ini, dan cost penyimpanan yang lebih tinggi ditandai oleh rumus ini. Dan yang terakhir adalah key ranges. Dia ada dua paper ini tidak terlalu membahas teorinya, tidak terlalu menjelaskan teorinya. Dia melainkan hanya cuman membahas performanya. Karena kata di paper ditulisnya bahwasanya key ranges ini terlalu teoretikal. Jadi dia hanya membahas performanya. Dia ada 2 tipe, overlapping sama non-overlapping. Jadi dibandinginnya 2 metode ini, dan dia mendapatkan bahwa waktu query overlapping sangat cepat, sangat efisien, dan non-overlapping lebih lamban dari overlapping. Untuk cost penyimpanan dan preprocessing sendiri, karena tadi waktu query-nya lebih cepat, dia cost penyimpanan dan preprocessing-nya jadi tinggi. Tapi karena waktu query non-overlapping lebih lamban, cost penyimpanan dan preprocessing non-overlapping-nya jadi sangat efisien. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.